Taktik Sintayong patahkan kutukan kontra Thailand. Tom Hai siap perkuat timnas Indonesia. Vietnam tunggu Garuda Muda di babak final. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2023 usai membungkam Thailand dengan skor 3-1. Bertindak sebagai tuan rumah, Thailand dibuat tidak berdaya lewat gol yang dicetak oleh Jam Kalisrayer, Muhammad Ferrari, dan gol bunuh diri lawan. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Sintayong bertemu Vietnam di babak penentuan juara. Diketahui Vietnam sendiri melaju ke final usai membungkam Malaysia dengan skor 4-1. Hal itu membuktikan bahwa punggawa timnas Indonesia U23 mampu berjuang meski sempat diterpa beberapa masalah. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Thailand tak terlepas dari kejelian Sintayong memaksimalkan skuad yang ada di Piala AFF U23 kali ini. Terbukti di laga kontra Thailand, Sintayong memasang perubahan dengan memasang Frankie Misa sebagai winger, sementara Robby Darwish sebagai bek kanan. Hal itu tak terlepas dari cedera Bagas Kava, namun hasilnya terbukti manis. Para pemain yang mendapatkan kepercayaan tersebut mampu menunjukkan perjuangannya. Bahkan Robby Darwish mampu mencetak 1 assist lewat lemparan jauh mematikan ala Pratama Arhan. Selain itu, kredit khusus patut diberikan kepada Jam Kalisrayer yang menyumbangkan 1 gol. Winger Persik Kediri tersebut sempat dihujat berkat performa buruk di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Namun kini di tangan Sintayong, Jam Kalisrayer mampu menjadi pemain andalan. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong berhasil mematahkan kutukan tidak pernah menang dari Thailand sejak menangani skuad Garuda. Semifinal Piala AFF U23 2023 menjadi bukti bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut masih layak menangani tim merah putih. Pada laga kali ini, taktik Sintayong berjalan apik dengan para pemain yang mampu disiplin menjalankan tugasnya. Sektor belakang yang kokoh, lini tengah yang mampu mengatur irama permainan hingga sektor penyerang yang tajam mampu membuat Garuda Muda mengunci babak final. Meski begitu, laga berat menanti Ramadan Sananta dan kawan-kawan lantaran telah ditunggu Vietnam di babak final. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan Sintayong membangkitkan sepak bola timnas Indonesia. Kritikan yang didapatkan pemain debutan, Muhammad Ragil mengundang komentar dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dikutip dari Bola Sport, Sumarji mengakui bahwa mental Ragil masih belum kuat di timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Sumarji selalu memberikan masukan kepada Ragil baik sebelum ataupun sesudah pertandingan. Ia meminta kepada Ragil harus membedakan bertanding bersama Bayangkara Aussie dengan saat membela timnas Indonesia. Kendati demikian, Piala AFF U23 menjadi pengalaman berharga bagi Ragil mengingat usianya kini masih menginjak 18 tahun. Pelatih Bali United Stefano Kukura berharap netizen berhenti menghujat Kadek Arel di timnas U23 Indonesia. Hal itu tak terlepas dari performa buruknya di Piala AFF U23 2023. Alhasil beragam komentar menghiasi akun Instagram Kadek Arel. Menariknya, Stefano Kukura atau yang akrab disapa Teko tersebut menilai bahwa semua pihak harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terlebih Kadek masih muda dan butuh waktu untuk berkembang. Teko mengaku optimis anak asuhnya tersebut bisa tampil lebih baik di masa depan. Pasalnya, tim Serdadu Tridatu telah memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 18 tahun itu. Pemain keturunan Tom Hai bertekad membela timnas Indonesia usai tak dilirik timnas Belanda. Kepada media Belanda Voetballerson, pemain berposisi gelandang tersebut mengakui bahwa membela skuad Garuda merupakan hal yang positif baginya. Pasalnya, Tom Hai memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan tersebut, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Tentu Tom Hai berpotensi menjadi amunisi baru Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023 nanti. Melihat rekam jejak Tom Hai, kualitasnya sebetulnya tak perlu diragukan. Sebab dia punya pengalaman yang cukup mentereng saat masih berusia muda.
Sejak tahun 2009, Tom Hai sudah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda U15. Perjalanan ini kemudian berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Dia kembali dipanggil untuk memperkuat U15, U16, U17, U19, U20 hingga level U21. Sebagai gelandang, Tom Hai telah malang melintang di beberapa klub kasta teratas Liga Belanda. Sejauh ini Tom Hai sudah mencatatkan lebih dari 177 pertandingan di ajang Eredivisie bersama sejumlah klub. Pengalamannya itulah yang membuat pemain berusia 28 tahun tersebut layak membela skuad Garuda. Gelandang naturalisasi Mark Klok buka suara terkait masalah sepak bola Indonesia. Melalui sebuah podcast sport, Mark Klok menjelaskan bahwa di Indonesia tidak memiliki infrastruktur untuk usia muda. Aspek itulah yang tidak dimiliki Indonesia dibanding negara-negara lain yang sepak bolanya lebih maju. Mark Klok menjelaskan usai berkaca dari karirnya yang telah memulai sepak bola sejak umur 4 tahun dengan profesional adanya struktur, disiplin, dan filosofis. Pemain Persib Bandung tersebut menilai hal tersebut yang menjadi dasar dirinya tetap teguh mengikuti sepak bola. Sementara di Indonesia, para pemain tak punya benteng seperti yang dia jalani, yakni bermain sepak bola sejak masih sangat muda. Terlepas dari hasil laga kontra Thailand, Sintayong enggan mengucapkan terima kasih atas klaim keberhasilan timnas U23 lolos ke semifinal berkat bantuan Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut justru mengingatkan pertandingan terakhir grup A Piala AFF U19 2022 antara Vietnam dan Thailand. Menurut Sintayong, kedua tim tidak memperlihatkan permainan fair play. Diketahui Piala AFF sendiri merupakan salah satu kompetisi rutinan se-ASEAN yang kerap menimbulkan kontroversi hingga memunculkan spekulasi adanya mafia. Timnas U23 Indonesia dianggap sudah mencatatkan prestasi jika tidak berhasil menjuarai Piala AFF U23 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini. Pengamat yang akrab disapa Bungkus tersebut berkaca dengan kondisi skuad yang dibawa oleh Sintayong pada ajang ini. Ia pun menjelaskan bahwa skuad saat ini sangat jauh berbeda dengan tim yang memenangi medali emas SEA Games 2023 bersama Indra Syafri lalu. Oleh sebab itu, pencapaian ke semifinal ini juga sudah dianggap menjadi sebuah prestasi oleh Bungkus. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan sejumlah pembangunan proyek investasi di IKN akan segera dilakukan dalam waktu dekat, termasuk pusat latihan Timnas Indonesia. Nantinya training center tersebut akan dibangun PSSI berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan Zona 1B IKN dengan luas lahan mencapai 34,5 hektar. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menjelaskan, selain akan dibangun training center, sejumlah fasilitas lainnya yang akan dibangun antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas penunjang kebutuhan gaya hidup seperti mal. Berkaca pada kericuan PSIS Semarang kontra Persib Bandung beberapa waktu yang lalu, Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali meminta PSSI mengkaji ulang aturan tanpa penonton tandang pada BR Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya masih banyak yang melanggar dan dapat membayar denda. Akmal menyebut kebijakan tanpa penonton tandang tak akan berdampak positif jika diteruskan. Terlebih tuan rumah juga terancam dikenai sanksi akibat adanya supporter tandang yang menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Seperti kemarin misalnya, akhirnya apa yang terjadi? Supporter Persib datang ke markas PSIS dan PSIS kena sanksi, padahal PSIS tidak mengundang. Akhirnya kena sanksi denda, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan hanya untuk memberikan denda-denda kepada klub. Nah ini kan nggak bagus, ucap Akmal Marhali. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.